Al-khamisu wassadisu wassabi'u al-islamu wan naqa'u anil haidi wan nifasi wal aqlu fi jami'in nahar. Kemudian yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh dari hal-hal yang termasuk wajib kita penuhi ya pada saat orang itu puasa. Yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah, sekarang masuk yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Ini sekaligus nih. Yang kelima itu Islam. Jadi orang yang wajib puasa Islam. Kemudian yang keenam suci, bersih dari haid dan nifas. Kalau orang lagi ada haidnya, ada nifasnya, enggak wajib. Atau bukan orang Islam, kagak wajib. Wal aqlu, yang ketujuh berakal, punya kesadaran. Ya, artinya kagak mabok, kagak gila. Fi jami'in nahari, di seluruh siang harinya. Itu digabung tuh Bapak, Saudara. Kelima, keenam, dan ketujuh. Quyida fil kulli, dikoyidkan pada keseluruhan. Pamatar tanda, maka kapan-kapan ada orang murtad. Lagi puasa murtad, ya batal puasanya. Ya, itu begitu. Karena syaratnya dia harus Islam. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari harus Islam. Sekarang ada masalah. Ya, lagi puasa di siang harinya di murtad. Au nafasat, atau di siang harinya dia keluar darah nifas. Au waladat, atau pada siang harinya dia melahirkan. Wa ilam tarodaman, sekalipun orang perempuan itu tidak melihat darah, kagak ada darahnya, kan bisa aja. Ya, seperti ya ada orang melahirkan kagak keluar darah, seperti Siti Fatimah. Siti Fatimah keluar darah cuma sedikit, satu tetes, udah. Ya, itu nggak ada darahnya lagi. Ya, itu kalau lagi puasa tetap batal. Nah itu, jadi lagi puasa murtad, lagi puasa dia mengeluarkan darah haid atau darah nifas atau melahirkan, sekalipun pada saat dia melahirkan dia tidak melihat darah karena sedikit nih itu darah. Au hadat, atau perempuan itu haid. Au jannah, atau perempuan itu gila. Ya, orang lagi puasa ya kemudian hilang akalnya. Filah zatin minan nahari, ya di sedikit bagian daripada siang, lahzah, sebentar, batalas saumu, maka batal puasanya. Otomatis batal tuh puasanya. Karena syaratnya harus Islam. Kalau dia murtad, batal. Syaratnya harus bersih dari haid. Kalau dia mengeluarkan darah haid, batal. Syaratnya lagi bersih dari nifas. Kalau dia nifas melahirkan, batal. Kemudian syaratnya lagi dia harus ya punya kesadaran, berakal. Sekarang digila, berarti batal juga. Kasolati, hukumnya sama seperti sholat. Wa in kanal junudu bisyurbin mukhaddarin lailan, sekalipun gilanya itu disebabkan karena dengan ya mengkonsumsi obat-obat terlarang di malam harinya. Narkoba, ya ngisepnya si malam, narkobanya, mengkonsumsinya ya itu malam, maboknya siangnya, batal juga. Ya, itu begitu. Padahal dia mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang tadi itu di malam hari. Kemudian ya belum mabok, belum hilang kesadarannya. Pas siang harinya baru ya dia mabok, hilang kesadarannya, batal. Wala yadurrul irma'u, dan tidak menjadi apa-apa, artinya enggak batal puasanya disebabkan dengan irma, ayan. Wasakaru, mabok.
ya, atau wal muskiru, ya, mabok allazi lam yata'adda bihi, yang tidak disengaja. Ada orang mabok nggak disengaja, ya, itu nggak membatalkan puasanya. In afaqo lahzatan, kalau dia kembali sadar, ya, walaupun sebentar di siang hari. Syaratnya dia sadar kembali. Ada orang ayam, ya, kemudian di sebagian siang di puasanya dia sadar kembali, kagak batal dah, puasanya kagak batal. Tapi kalau sepanjang harinya ayam terus, ya itu batal. Minimal, ya, walaupun lahzah sebentar di siang harinya dia sembuh, ya, penyakit ayannya. Itu irma artinya ayan, orang ayan. Kan kadang-kadang ayan itu datang tiba-tiba aja, ya, lagi puasa tiba-tiba ayan, itu enggak batal itu, ya, kecuali kalau memang enggak terus sadar-sadar, ya, ini seandainya disadarnya walaupun sebentar di siang hari. Khilafi ma izalam yufik lahzatan minhu, berbeda apabila ada orang yang tidak sadar-sadar, walaupun cuma sebentar di siang hari. Fa inna shauma, maka sesungguhnya puasanya yubtilu bihima, batal dengan sebab, ya, tadi irma dengan muskir, ya, mabuk. Ya, annahuma, maka kedua-duanya fil istilahi, itu dalam penguasaan pengendalian alal akli, atas akal. Fauqon naumi, di atas tidur, wadunal jununi, di bawah gila. Sebab igma dengan sakar adanya di atas tidur, di bawah gila. Enggak sampai gila, ya, tapi fauqon naum, kalau orang tidur kan kagak sadar juga, ya, orang tidur itu, ya, dia adanya tuh fauqon naumi tapi dunal junun, itu namanya igma. Makanya minimal syaratnya dia mesti sadar, ya, mesti sembuh walaupun cuma sebentar di siang hari. Kalau ayamnya dari subuh terus sampai terbenam matahari maghrib, kagak sah puasanya, batal. Tapi kalau ayam dari subuh kira-kira jam 12 siang sampai jam 1 misalnya, dia sadar, kemudian dari jam 1 begitu lagi ayam lagi, masih sah. Karena itu udah, ya, sadarkan diri. Ya, itu 12 sampai jam 1 kan, ya, itu cukup lama udah. Seandainya lahzah aja, ukuran lahzah itu masih boleh. Ya, itu begitu persyaratannya. Falau kulna, kalau seandainya kita berkata innal mustaghriqa minhuma la yadur, sesungguhnya yang, ya, tenggelam daripada keduanya itu tidak boleh, ya, tidak menjadi darurat, kan naumi, seperti tidur. La alhaqonal aqwa bil an'ab, karena, ya, itu akan menjumpai kepada kita yang lebih kuat dengan yang lemah. Kalau orang tidur bagaimana? Dari subuh tidur terus, bangun-bangun maghrib, boleh sah puasanya, ya, boleh, coba, nggak apa-apa, ya. Lagi puasa nih, habis nyaur tidur aja, tak bangunnya maghrib, boleh, nggak apa-apa, ya. Itu namanya al-haqnal aqwa bil ad'ab namanya, masih boleh. Cuma kebangetan banget, ya, lu tidur begitu lamanya dari subuh sampai maghrib, ya. Tapi kalau bicara hukum sah, dia la yadur, jadi artinya tidak, ya, membahayakan, ya, puasanya, artinya boleh, puasanya tetap sah. Itu yang dikatakan naumus shaim ibadah, benar-benar itu dia, ya. Jadi puasa seharian tidur aja ibadah, ya. Walau kulna, kalau seandainya, ya, kita katakan innal lahdzata minhuma tadur, sesungguhnya lahdzah sebentar dari keduanya itu bisa mudarat, artinya membatalkan. Mana contohnya? Kal jununi, seperti gila. Nah, kalau gila benar tuh, di siang hari walaupun sebentar gila, batal, gitu. Sebab dia la alhaqnal ada'ab bil aqwa namanya. Jadi, ya, dia, ya, istilahnya tuh ada'ab,
bil aqwa. Kalau tadi tidur aqwa bil an'ab. Kalau gila ya ad'ab bil aqwa. Jadi artinya kalau ada orang puasa terus dari pagi dia akalnya sehat. Pas jam 1 siang gila sampai jam 2 ya batal puasa. Ya batal. Terus disadar lagi. Nah, itu namanya al-haqnal ad'ab bil aqwa. Fatawassatna, maka kita ngambil jalan tengah. Waqulna, dan kita bilang innal ifaqata fi lahzatin kafiyah. Sesungguhnya ifaqah, sadar, ya fi lahzah sebentar itu cukup. Wala yasihu shaumul idaini, dan tidak sah puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Itu namanya idain. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Kalau ada orang puasa pas di hari Idul Fitri atau Idul Adha, kagak sah. Ya, haram lagi. Puasa di 2 hari raya haram. Ya, itu dan tidak sah hukumnya. Walau an wajibin, sekalipun itu dari kewajiban, lin nahi anhu, karena dilarang. Fi khabaris sahihaini, itu terdapat dalam hadis sahihain, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala saumu yaumin min ayamit tasyrik, dan juga ya itu tidak sah puasa hari dari hari-hari tasyrik. Kita puasa di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah. Nah itu hukumnya gak boleh, gak sah. Jadi hari Idul Fitri, Idul Adha plus hari tasyrik yang 3. Nah itu gak boleh, gak sah kita puasa. Kenapa? Karena hari itu hari besar. Idul Adha hari besar, Idul Fitri hari besar, hari tasyrik termasuk hari besar. Jadi kita disuruh makan aja dulu dah. Ya, daging masih banyak, sayang suruh makan aja. Ya, jangan ada yang pada puasa. Tuh begitu. Jadi umat Islam di hari tasyrik itu jangan sampai ya pada lapar, suruh pada makan aja. Tuh agama begitu mandang. Ya, karena ya banyak yang pada ya memotong hewan korban. Tanggal 10 motong hewan korban, tanggal 11 masih ada yang motong. Tanggal 12, tanggal 13. Sehingga dalam agama haram, enggak sah kalau kita puasa di hari tasyrik. Itu begitu. Walau an wajibin, sekalipun itu dari yang wajib. Aidon, sama seperti di atas, Idul Fitri, Idul Adha, ya sama hari tasyrik. Jadi ada 5 tuh, ada 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari tasyrik yang 3. Itu sama keterangannya hadis sahih. Ya, 5 sahih minan nahi an syiyamiha. Karena ada hadis sahih yang melarang berpuasa di hari-hari tasyrik. Wala saumu yaumin min ayamin nisfil akhiri min Sya'bana. Dan juga tidak sah, itu sama tadi atapnya ke sana, wala yasihu, puasa 1 hari dari hari-hari nisful akhir, yaitu di pertengahan yang terakhir daripada bulan Sya'ban. Kalau kita udah nisfu Sya'ban tuh di pertengahan yang akhir mulai tanggal 16. Ya tanggal 16 itu namanya nisful akhir. Kalau nisful awal masih boleh tanggal 15-nya. Kalau tanggal 16-nya udah tidak boleh puasa. Ya nggak boleh puasa. Tapi nanti puasa sunnah. Dan juga bagi orang-orang yang tidak biasa puasa sunnah, sebelum-sebelumnya nggak pernah dipuasa sunnah. Udah tanggal 16 bulan Sya'ban mau puasa sunnah, nggak boleh. Ya, jadi lebih bagus dia persiapkan dirinya untuk puasa Ramadan supaya sehat. Kecuali bagi yang terbiasa. Ada orang yang puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka.
puasa buka, puasa buka. Itu namanya puasanya Nabi Allah Daud. Namanya shaumud dahr. Ya, shaumud dahr itu kan begitu. Ya, di puasa besok buka, puasa buka. Nah, itu terus tuh, nggak apa-apa. Ya, atau memang orang dari bulan Rajab udah puasa. Saya puasa Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi ada yang puasanya dari bulan-bulan Rajab. Bulan Rajab bukan ya 1 hari 2 hari, sebulan. Bulan Sya'ban bukan sehari 2 hari, sebulan dipuasa. Ramadan sebulan juga. Pas ditambahin sama Syawalnya. Ya itu. Jadi ada yang buat 100 hari. Ya 100 hari berarti Rajab 30 hari, kemudian Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari, sisanya di bulan Syawal. Gitu. Ada tuh yang begitu. Apa-apa boleh. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Kalau ini enggak biasa puasa sunnah. Udah tanggal 16 Sya'ban pengen puasa sunnah. Jangan. Ya. Wa minhu yaumus syakki, termasuk juga ada hari syak. Ya, artinya hari syak itu hari diragukan. Jangan. Ya, ini termasuk ya apakah udah lebaran atau belum, syak, jangan puasa. Tuh. Atau ya ada orang memang ya ragu gitu, apakah ini udah masuk ya daripada ya Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Ya, itu namanya yaumus syak. Lima sahha, karena ada hadis sahih min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad SAW, izan tasofa Sya'ban, apabila udah di pertengahan bulan Sya'ban, ini maksudnya nisful akhir, udah tanggal 16, fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Itu hadisnya. Ya. Jadi kata Nabi, kalau udah tanggal 16, ya itu namanya udah nisful akhir. Ya di bulan Sya'ban jangan puasa. Illa liwirdin, kecuali kalau memang itu wiridan dia. Artinya wiridan bagaimana? Dia ada, dia udah biasa shaumad dahri, puasa dahar. Ya au shauma yaumin wa fitrin, ya au shaumi yaumin wa fitri yaumin. Itu puasa dahar, itu namanya puasa setahun full. Itu namanya puasa dahar. Atau puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari buka, 1 hari puasa 1 hari buka. Itu bagi mereka boleh, nggak apa-apa, silakan. Namanya dia membiasakan wiridan. Tuh, itu dia punya wiridannya shaumud dahar. Tuh, saya waktu berkunjung ke Keimun Pasir, ya Keimun Pasir tuh santri-santrinya kalau mau diterima jadi santri syaratnya puasa dahar, puasa setahun, gitu. Jadi kata beliau begitu, yang pada nyantri nih dibilang pada puasa tuh puasa dahar namanya, puasanya setahun. Benar itu, saya sempat ngobrol-ngobrol sama santri-santrinya. Iya benar, saya puasa, syaratnya setahun dulu puasa. Kalau kesananya udah boleh dah, mau puasa boleh, mau enggak boleh. Yang penting 1 tahun dipuasa dulu. Itu Keimun Pasir, ya. Pada rincang, ya seperti itu. Jadi ada orang yang wiridannya begitu, ya wiridannya yaitu dia membiasakan puasa dahar. Jadi istilah puasa dahar kita biar paham tuh, puasa setahun, ya puasa setahun. Kecuali yang tadi yang kagak boleh, hari Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. Selainnya boleh, silakan dipuasa. Itu namanya shaumud dahar, puasa setahun. Atau puasa yang modelnya ya puasa Nabi Allah Daud. Ya hari ini puasa, besok buka. Puasa, buka, puasa, buka. Itu puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Au shaumi yaumin muayyanin, atau puasa hari yang ditentukan. Kal isnaini, seperti hari Senin,
Ada orang udah jadi wiridan Senin, Kamis, Senin, Kamis sampai bulan Sya'ban juga masih boleh. Itu begitu. Jadi walaupun udah tanggal 16, tanggal 17, tanggal 20, kok ente di akhir Sya'ban masih puasa? Oh, dia punya wiridan emang. Senin Kamis puasanya, atau Senin doang dia puasa, atau Kamis doang dia puasa. Kan ada, atau memang dua-duanya. Senin Kamis, Senin Kamis. Ada yang Senin doang, ada yang Kamis doang dia puasa. Ya, itu nanti walaupun udah sampai di pertengahan akhir bulan Sya'ban boleh. Ya, boleh dia melakukan puasa. Pasoda pada nisfi, maka kebetulan berbarengan tuh setelah nisfu, ya akhir daripada bulan Sya'ban. Ya, memang wiridannya boleh-boleh saja. Au nazrin, atau ada orang nazar mustaqirin yang memang jadi tetap itu fizimati dalam tanggungannya. Nazar walaupun ada tanggal 16, tanggal 17 Sya'ban, tanggal 20, tanggal 25 Sya'ban juga masih boleh. Ya, kalau puasa nazar. Jadi jangan bingung. Ya, itu begitu. Jadi kalau puasa nazar boleh. Walaupun ada tanggal 25 Sya'ban masih dibolehkan. Au qada'in, atau puasa qada'. Nah, ini yang sering banyak nanya. Ustaz, saya masih punya qada', masih berapa hari lagi? Masih 3 hari lagi. Ini udah tanggal 20. Boleh enggak saya puasa qada'? Bukan boleh, wajib. Supaya sebelum masuk Ramadan itu 3 hari udah kebayar. Karena kan qada' wajib dibayar. Ya, kalau istri kita nih Bapak Saudara, kebetulan dia lihat-lihat ya dalam catatannya ternyata udah tanggal 20 Sya'ban masih punya utang puasa 3 hari. Itu bagaimana? Ya, kita kalau suami ditanya tuh sama istri kita, ya silahkan puasa aja. Ya, kan katanya kalau puasa udah di pertengahan bulan Sya'ban kagak boleh. Itu bagi orang yang bukan melaksanakan puasa qada. Kalau yang mau qada boleh. Nah, ini ada persyaratannya tuh. Karena wiridan, ya, atau dia nazar, atau dia mau qada. Boleh, tidak apa-apa. Ya, karena memang qada hukumnya wajib. Linafin, ya, au fardin, karena menafikan atau mewajibkan. Au kafaratin, atau puasa kifarat. Sama. Nazar, qada, kifarat, kan wajib itu semuanya. Ya, sehingga dia wajib ya untuk melaksanakannya. Fayajuzu, maka boleh saumu ba'da nisfi, yaitu puasa di hari-hari setelah pertengahan daripada bulan Sya'ban. Anzalika, dari yang demikian itu. Wa illam yasil saumuhu bima qabla nisbi, sekalipun dia tidak menyambung puasanya dengan sebelum nisfu Sya'ban. Sekalipun tuh tanggal 14 dikagak puasa, tanggal 15 dikagak puasa, tanggal 13 tidak puasa, tanggal 16 dipuasa, boleh kalau alasannya tadi ya nazar, qada atau kifarat. Nah, kalau yang udah nyambung tuh dari tanggal 1 udah puasa, nyambung terus, boleh 1 bulan. Sebab dalam satu hadis kan Nabi puasa Sya'ban penuh 1 bulan. Ya, dalam hadis begitu. Jadi Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban 1 bulan. Baru di bulan Ramadan 1 bulan lagi. Nah, ini li khabari sahihain, karena ada hadis ya sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La tuqaddimu ay la tataqaddamu, artinya jangan kamu dahulukan Ramadan, puasa Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari. Jadi jangan kita mendahulukan puasa 1 atau 2 hari di bulan Sya'ban, mendahulukan sebelum puasa Ramadan. Ini bagi orang-orang yang tidak punya wiridan berpuasa, atau puasanya bukan nazar, atau puasanya bukan qada, atau puasanya bukan puasa kifarat. Illa rajulun,
kecuali kalau ada orang, ini rajul bisa laki bisa perempuan ya. Ya, bisa orang karena yasumu yauman, emang nih orang punya wiridan. Ya, satu hari puasa, wa yuftiru yauman, satu hari lagi dia berbuka. Fal yasumu, silakan puasa. Itu karena Nabi begitu. Kalau memang ada orang punya wiridannya satu hari puasa, satu hari berbuka, walaupun udah di pertengahan bulan Sya'ban, fal yasumu, silakan puasa, tidak apa-apa. Wa qisa bil wirdi, dan diukur dengan kata-kata wiridan al-baqi bi jami'is sabab, yaitu yang tersisa dengan keseluruhan sebab. Aw wasala, atau dia udah wasol, nyambung, sauma dan nisfi, yaitu puasa setelah pertengahan nisfu Sya'ban bima qablahu, dengan sebelum nisfu Sya'ban. Atau orang udah nyambungin aja dari tanggal 10 tidak puasa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menyambung, boleh. 17 disambungin lagi. Ya, itu tidak apa-apa. Namanya puasanya nyambungin sebelum tanggal 16. Jadi udah diawali tanggal 10, tanggal 12 misalnya, atau tanggal 13 sudah puasa, tanggal 14 sudah puasa, dan seterusnya. Wa ini tada zahirul hadis sabiq al-hurmah, sekalipun yaitu keputusan secara zahir hadis yang sudah lewat tadi haram fi hadis surati, di dalam surah ini aidan juga hifzan, karena menjaga li asli matlubiyati shaumi, asal dimintakannya itu puasa. Dan nanti baru faslun fi man yajibu alaihi shaumu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara, saya mau menginformasikan hari Senin subuh besok ya, di At-Thahiri itu ada pengajian bulanan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Jadi kalau Bapak para asatidzah yang mau ikut silahkan ya, sholat subuh, habis sholat subuh langsung kita ya ngaji bersama dengan Kiai Zulfa Mustafa. Pak Haji Ahmad Ansari ya, kalau memang ada silakan hadir. Ada Kiai Haji Zulfa Mustafa, ya Ustaz Waridi juga silakan kalau mau hadir, ya Ustaz Bahrul Razi ya silakan. Ya mudah-mudahan banyak ilmu yang mungkin nanti beliau akan sampaikan. Ya seperti itu. Jadi saya buat pengajian subuh tuh ada Senin, ada Selasa. Kalau Seninnya saya baca kitab Taushih. Kemudian kalau Selasa baca kitab Al-Azkar An-Nawawi. Nah begitu. Jadi kalau Bapak mau ikutin silakan tuh, Senin subuh sama Selasa subuh. Namun setiap bulan di Seninnya, nah itu saya minta supaya Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mengisinya. Ya, jadi kebetulan untuk Senin besok itu Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ya silakan dari Jamaah Mushola Nur Zain ya, yang mau ikut silakan hadir. Terima kasih. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana
wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.